Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nulita di sini akan menampilkan media pembelajaran kimia tentang sel volta dan korosi. Selamat menonton. Yang pertama akan kita bahas adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Apa sih sel volta itu? Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi oksidasi reduksi yang terjadi secara spontan. Lalu, bagaimana proses yang terjadi dalam sel volta? Sebelumnya, mari kita mengenal tentang deret volta. Deret volta adalah unsur-unsur yang dapat disusun berdasarkan nilai potensial reduksinya. Semakin ke kanan, nilai potensial reduksi semakin besar, sehingga semakin mudah direduksi atau sifat oksidatornya semakin kuat. Sedangkan semakin ke kiri, nilai potensial reduksi semakin kecil, sehingga semakin mudah dioksidasi atau sifat reduktornya semakin kuat. Perlu diketahui bahwa H memiliki nilai potensial sama dengan 0, sedangkan Li sampai dengan Pb memiliki nilai potensial kurang dari 0. Lalu Cu sampai dengan Au memiliki nilai potensial lebih dari 0. Selanjutnya, perhatikan animasi berikut ini. Setengah sel logam seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan setengah sel logam tembaga dicelupkan ke dalam larutan CuS4. Jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan rangkaian luar, misalnya kabel atau kawat, maka akan dihasilkan arus listrik. Ketika sel volta digunakan, terjadi arus elektron dari elektroda seng ke elektroda tembaga pada rangkaian luar. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif pada rangkaian luar, atau elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Pada sel tersebut, elektroda Zn bertindak sebagai anoda dan elektroda Cu sebagai katoda. Pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi dan katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Untuk memudahkan mengingat, perhatikan huruf pertama dari kata katoda dan huruf pertama dari kata reduksi. Huruf K dan R sama-sama merupakan huruf konsonan, sementara huruf dari kata anoda dan oksidasi adalah A dan O, sama-sama merupakan huruf vokal, sehingga reaksi total yang jadi pada sel volta adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari deret volta, posisi Cu di kanan dan Zn di kiri, sehingga nilai potensial reduksi Cu lebih besar dibandingkan potensial reduksi Zn, maka dapat dilihat setengah reaksi yang terjadi seperti berikut. Atau, selain dengan penjumlahan di atas, untuk mencari N0 sel dapat menggunakan rumus N0 sel sama dengan N0 red dikurangi N0 ox. Sehingga dapat diketahui notasi sel voltanya adalah seperti berikut. Dan, apa saja kegunaan dari sel volta itu? Sebelumnya, sel volta dibagi menjadi dua, yaitu sel volta primer dan sekunder. Sel volta primer adalah komponen sel yang dayanya langsung habis sehingga tidak dapat diisi ulang. Contohnya seperti sel kering dan sel perak oksida. Sedangkan sel volta sekunder adalah komponen sel volta yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya adalah aki, baterai litium, dan sel bahan bakar. Yang pertama yaitu sel kering. Sel kering atau yang dikenal dengan batu baterai terdiri dari suatu silinder zinc berisi pasta dari campuran batu kawi, salmia, karbon, dan sedikit air. Bagian anoda dari baterai ini adalah logam seng dan katodanya adalah grafit yang dicelupkan di tengah-tengah pasta. Berikut persamaan reaksinya. Sel ini sering dipakai pada komponen elektronika seperti lampu, senter, radio, jam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sel perak oksida. Baterai ini mempunyai komponen yang sangat tipis. Anoda dari baterai ini adalah seng, sedangkan katodanya adalah perak oksida. Besar tegangan pada baterai ini adalah 1,5 volt. Baterai perak oksida ini sebagai baterai kecil yang banyak digunakan pada arloji, kalkulator, dan berbagai jenis alat elektronik lainnya. Berikut adalah persamaan reaksinya. Yang ketiga yaitu akumulator atau yang biasa dikenal dengan aki. Aki dipakai di berbagai otomotif seperti motor, mobil, dan truk.
Jenis penyimpanan energi ini merupakan penyimpanan yang murah dan dapat diisi ulang. Komponen dari aki terdiri dari PbO2 sebagai katoda dan Pb sebagai anodanya. Komponen tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat sehingga kadar H2SO4 akan semakin encer pada saat aki digunakan, sedangkan waktu diisi, kadar H2SO4 akan meningkat. Berikut persamaan reaksinya. Yang keempat yaitu sel bahan bakar. Sel ini menggunakan campuran bahan bakar sebagai sumber energinya. Sumber bahan bakarnya seperti campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Komponen katoda dari sel ini adalah gas oksigen dan anodanya adalah gas hidrogen. Sel bahan bakar biasanya digunakan untuk pesawat guna menjelajahi luar angkasa. Berikut persamaan reaksinya. Kelima yaitu baterai litium. Komponen anoda dari baterai ini adalah litium, sedangkan katodanya adalah MnO2. Baterai ini dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar dan daya tahannya lebih lama. Baterai litium merupakan sumber bahan energi misalnya untuk baterai pada handphone dan pada mobil listrik. Berikut adalah persamaan reaksinya. Pembahasan yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Pernahkah kalian melihat benda-benda seperti ini di sekitarmu? Kira-kira apa yang terjadi pada benda-benda tersebut? Ternyata, benda-benda tersebut mengalami korosi atau biasa kita kenal dengan istilah perkaratan. Apakah yang dimaksud dengan korosi? Korosi atau yang dikenal dengan perkaratan adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Bagaimana proses terjadinya korosi? Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat, yaitu suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen terreduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Korosi besi relatif cepat terjadi dan berlangsung terus sebab lapisan senyawa besi 3 oksida yang terjadi bersifat porous sehingga mudah ditembus oleh udara maupun air. Sehingga persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi? Yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses terjadinya korosi. Yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Air hujan mengandung asam dan air laut banyak mengandung garam. Maka, air hujan dan air laut dapat mempercepat terjadinya proses korosi. Yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata dapat memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan sebagai katoda. Yang keempat yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Contohnya pada paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya sel elektrokimia secara langsung, sehingga logam yang potensialnya rendah akan segera melepaskan elektron bila bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Bagaimana cara mengatasi terjadinya korosi? Mengecat. Fungsi pengecatan adalah untuk melindungi besi kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan melindungi besi terhadap korosi. Begitupun dengan mengolesi besi dengan minyak,
ataupun melapisi besi dengan plastik akan menghambat proses terjadinya korosi. Galvanisasi. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial elektroda besi lebih negatif daripada seng. Contohnya adalah atap seng. Lalu, electroplating atau biasa disebut dengan penyepuan adalah proses pelapisan yang menggunakan prinsip pengendapan logam dengan cara elektrokimia. Sebagai contohnya adalah penyepuan pada sendok besi agar tidak mudah berkarat. Melapisi dengan timah. Timah termasuk logam yang tahan karat. Contohnya adalah kaleng kemasan biskuit dari besi yang umumnya dilapisi dengan timah, karena dapat melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Ataupun melapisi dengan timbel. Contohnya pipa air minum. Melapisi dengan krom. Krom memberi lapisan pelindung sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilap. Cara ini umumnya dilakukan pada kendaraan bermotor, misalnya bumper mobil. Lalu, ceradizing, yaitu dengan mereaksikan dengan asam fosfat sehingga permukaan besi tertutup dengan fosfat. Contohnya adalah badan mobil. Selanjutnya, pengorbanan anoda atau sacrificial anoda. Contohnya pada perbaikan pipa bawah tanah yang terkorosi dapat diatasi dengan teknik sacrificial anoda, yaitu dengan cara menanamkan logam magnesium kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Logam magnesium itu akan berkarat, sedangkan besi tidak karena magnesium merupakan logam yang aktif atau lebih mudah berkarat. Berikut tadi adalah tampilan media pembelajaran kimia tentang sel volta dan korosi. Semoga dapat memudahkan kita dalam memahami materi tersebut dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.